Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Iza Monalisa, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Pertama, pengertian dari sistem pencernaan. Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Kedua, bagian-bagian dari saluran pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, pankreas, hati, empedu, usus halus, dan usus besar. Nah, bagian dari saluran pencernaan yang pertama kita akan bahas adalah mulut. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, pencernaan makanan di dalam mulut dibantu oleh gigi, dan secara kimiawi dibantu oleh enzim amilase atau petialin. Enzim amilase ini berguna untuk menguraikan amilum menjadi maltosa. Yang kedua yaitu faring. Faring ini berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring sendiri berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus atau kerongkongan. Bagian saluran pencernaan selanjutnya yaitu esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik sendiri yaitu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Yang keempat yaitu lambung. Di dalam lambung terjadi 3 proses pencernaan, yaitu pencernaan protein, pencernaan lemak, dan pencernaan karbohidrat. Ketiga pencernaan tersebut merupakan pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, pencernaan lemak. Di dalam pencernaan lemak terdapat enzim lipase yang berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang terakhir ada pencernaan karbohidrat. Di dalam pencernaan karbohidrat terdapat yang namanya enzim amilase. Enzim amilase ini terdapat dalam saliva yang terbawa bersama makanan dan akan tetap bekerja di dalam lambung. Bagian saluran pencernaan yang kelima yaitu pankreas. Di dalam pankreas terdapat beberapa enzim yaitu enzim trypsinogen, enzim chymotrypsin, enzim lipase, enzim amilase, dan enzim karboksipeptidase, aminopeptidase, dan peptidase. Saluran pencernaan yang keenam yaitu ada hati dan empedu. Hati memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menyekresikan empedu, untuk emulsi dan absorpsi lemak. Sedangkan garam empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, membantu kerja enzim lipase dalam memecah lemak, dan membantu absorpsi hasil pencernaan lemak. Kemudian selanjutnya ada usus halus dan usus besar. Usus halus memiliki panjang 22 kaki, sedangkan usus besar memiliki panjang 5 kaki. Usus halus memiliki fungsi yaitu untuk menyerap makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu. Usus halus sendiri terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Zat makanan yang diabsorpsi usus halus yaitu berupa karbohidrat, protein, lemak, air, elektrolit, dan vitamin.
Usus besar terdiri atas bagian sekum, kolon, dan rektum. Rektum sendiri merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsinya adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Sedangkan fungsi utama usus besar adalah untuk mengekskresi zat sisa dalam bentuk feses. Saluran pencernaan yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari dua otot. Otot yang pertama digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Sedangkan otot yang kedua juga digunakan untuk mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Sistem pencernaan manusia dikontrol oleh dua hal. Yang pertama yaitu peran hormon dalam pencernaan manusia. Hormon berfungsi untuk membantu pencernaan dan mengirimkan sinyal kenyang dan lapar ke otak. Yang kedua, peran sistem saraf dalam pencernaan manusia. Saraf akan mengirimkan sinyal ke otot saluran cerna untuk berkontraksi melalui usus. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Dan di slide selanjutnya ada 2 pertanyaan sebagai bahan diskusi teman-teman untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.